Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, senang, bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengar, menonton renungan ini, dimanapun saudara saat ini berada, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, saudara semuanya boleh diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudaraku, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita merendahkan diri. Kita mohon pimpinan Tuhan menyertai hidup kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kemurahan, kasih dan setia Tuhan yang telah memimpin menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita kembali akan menerima firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari baru ini. Yang saya siapkan satu ayat dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita, saya akan bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Demikian jauh pembacaan ini bagi kita. Saudaraku, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran ini di bawah satu topik, ya, memandang salib Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa ini penting? Karena sebagaimana tadi kita telah mendengarkan kebenaran ini, kita telah ditebus di sana. Dari semua cara kehidupan kita yang sia-sia, oleh salib Kristus kita telah ditebus. Oleh pengorbanan Kristus kita sudah ditebus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikisahkan seorang anak Tuhan yang bernama Alexander Solzhenitsyn. Beliau inilah seorang pengarang asal Rusia. Suatu ketika dia dikirim ke sebuah penjara di Siberia karena dia mengkritik komunisme pada saat itu yang ada di Rusia. Setelah dia menderita bertahun-tahun di bawah kondisi yang tidak tertahankan itu, saudara, ia pun memutuskan, karena dia merasa hidup itu begitu sulit, susah, menderita sekali, lalu dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Lalu walaupun ia sangat sadar pada saat itu bahwa bunuh diri adalah hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, lalu ia pun berpikir supaya dia tidak kelihatan seperti bunuh diri, lebih baik jika seorang penjaga yang menembaknya, lalu habislah hidupnya. Maka pada acara pertemuan narapidana, ia duduk di barisan depan. Ia berencana untuk bangkit dan berjalan ke pintu keluar dengan harapan bahwa seorang penjaga itu akan menembaknya dan membunuhnya. Namun saudara, yang membuatnya terkejut adalah pada saat dia hendak melakukan itu, ya, hendak dia berjalan menuju jalan keluar atau ke pintu, pria yang tidak dikenalnya itu ada di depannya. Ternyata ada seorang lagi tiba-tiba duduk di depannya. Dia membungkuk. Ada seorang pria yang tiba-tiba duduk di depannya. Dia membungkuk pada saat itu. Dan ketika pria ini membungkuk, dia menuliskan sesuatu di tanah. Dan ketika Solzhenitsyn memperhatikan apa yang dilakukan oleh pria tersebut, ternyata ya betapa terkejutnya Solzhenitsyn pada saat itu, karena ternyata pria yang membungkuk tadi itu, ia sedang menggambar sebuah salib di tanah. Ya, dia membungkuk menggambar sebuah salib di tanah.
Dan pada saat itu Solzhenitsyn memperhatikan apa yang dilakukan oleh pria tersebut. Dan melihat itu saudara, tiba-tiba Solzhenitsyn dia tersadar. Dan akhirnya dia membatalkan niatnya untuk bunuh diri tadi, ya, untuk lari dari barisan itu yang pada akhirnya direncanakan akan dia dihukum atau ditembak oleh penjaga. Ya, dia lalu menetapkan hatinya untuk dapat menerima dan menjalani semua masa tahanan yang diberikan kepada dia dengan tabah. Puji Tuhan saudara, sejak saat itu sekalipun ia masih di dalam penjara, ia mengalami banyak tantangan, ia mengalami banyak pergumulan, ia menjadi seorang Kristen yang baik, menjadi seorang Kristen yang taat. Dan bahkan ketika dia akhirnya dibebaskan dari penjara, ia menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Dia tampil sebagai seorang hamba Tuhan untuk menyaksikan bagaimana Kristus telah menyelamatkan hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini hanya sebuah kisah yang saya angkat pada pagi hari ini. Bagaimana salib Kristus itu masih berkuasa menolong setiap kita ketika kita mau memandang kepada salib itu sendiri. Salib Kristus itu memiliki kuasa yang bahkan menggetarkan setan, menggetarkan iblis dengan semua pekerjaannya. Ketika setiap kita yang sedang mengalami pergumulan yang berat, ketika setiap kita yang sedang mengalami keputusasaan, kita mau datang dan memandang salib itu, maka di sana kita akan disadarkan, di sana kita akan dikuatkan, di sana kita akan diberikan pengharapan, semangat, dan sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu kondisi hidup saudara pada pagi hari ini. Apakah saat ini Anda sedang berada di dalam sebuah kungkungan, keadaan hidup yang mungkin sulit saudara hadapi? Atau itu membuat saudara menjadi pribadi yang mungkin menjadi pribadi yang pemarah, bengis, atau menjadi pribadi yang menutup diri, atau menjadi pribadi yang kecewa, bahkan putus asa? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari, adakah saudara sedang memikirkan saat ini bahwa keadaan yang terjadi ini sekarang adalah akhir dari seluruh kehidupan saudara? Ya, apakah kehidupan masih bisa berjalan terus ataukah harus disudahi seperti yang dipikirkan oleh Solzhenitsyn ini saudaraku? Yang saya ingin katakan kepada saudara pada pagi hari ini, berhentilah memikirkan itu saudaraku. Berhentilah sejenak, ya. Pusatkan hati Anda, pusatkan pikiran Anda kepada salib Kristus itu sendiri, di mana Kristus telah mati untuk menebus kehidupan saudara. Ya, dia telah mati untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Dia telah menebus kita dari kebinasaan dan dari keberdosaan kita dan bahkan hukuman mati oleh karena dosa kita sendiri. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di salib itu ya ada darah Kristus yang telah dicurahkan untuk membasuh, menyucikan kehidupan kita. Ya, dengan darahnya dia telah membayar lunas segala utang yang membuat kita hidup dalam kegelisahan, hidup dalam kepastian, hidup dalam penghukuman, dan bahkan kematian kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa penyaliban Kristus memberikan kepada kita pesan kasih yang luar biasa. Peristiwa penyaliban Kristus memberikan kepada kita pesan pengampunan yang luar biasa. Memberikan kepada kita juga pesan anugerah keselamatan dari Allah yang luar biasa bagi saya dan saudara, bagi setiap kita yang memandang kepada salib Kristus itu sendiri. Untuk itu yang perlu kita lakukan sekarang, setelah kita memandang salib itu, mari kita membuka hati kita, mengundang Kristus saudaraku, ya, yang tersalib di Kalvari itu, dengan kuasanya yang luar biasa itu, yang telah mengubah hidup kita. Mari kita mengundang dia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat, yang menjadi Raja memimpin hidup kita, sehingga apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, seperti Paulus berkata,
namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Dan ketika Kristus hidup di dalam kita, maka bukankah perkara, bukankah segala persoalan, bukankah segala masalah yang kita hadapi juga akan turut dirasakan. Dia Tuhan yang turut merasakan penderitaan kita, kelemahan-kelemahan kita, dan akhirnya Dia menolong kita, melepaskan, membebaskan kehidupan kita. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, temukanlah diri Anda sendiri bahwa kita telah bersama dengan Kristus tersalib, supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita beroleh kelepasan, kebebasan, juga kehidupan yang kekal. Firman Tuhan yang kita terima pada hari ini mengingatkan kita tentang hal itu, saudaraku, dengan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, tetapi dengan darah Kristus yang mahal itu. Kita telah ditebus, saudaraku. Mari kita bersyukur pada saat ini. Apapun kondisi kehidupan saudara, engkau tidak perlu kecewa lagi. Engkau tidak perlu putus asa lagi. Serahkan hidupmu ke tangan Tuhan. Maka Dia akan menolongmu. Maka Dia akan membebaskanmu. Maka Dia akan memenuhkan hidupmu dengan sukacita. Oleh karena itu, saudaraku, ingatlah, Tuhan telah membayar kehidupan saudara dengan darahnya yang mahal dan lunas di kayu salib itu. Dan jika kita menyadari, ya, dan memahami bahwa Kristus telah melakukan itu karena kita berharga di mata Tuhan, maka seharusnya kita tidak lagi selalu memikirkan tentang pergumulan persoalan itu menurut pikiran kita, tetapi kita melihat kebaikan Tuhan yang melampaui semua persoalan hidup kita, yang melampaui seluruh pergumulan hidup kita. Itulah pesan Tuhan bagi kita hari ini. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk putus asa hari ini. Tidak ada alasan bagi saudara untuk kecewa apapun yang terjadi. Karena Kristus telah menebus kita, membayar semua harga kekecewaan saudara yang kita dapat nikmati saat ini. Marilah kita hidup dengan sukacita. Karena Kristus telah memberikan kepada kita jalan kehidupan, kebenaran, keselamatan, dan juga olehnya kita bisa menikmati berkat sukacita dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara pagi hari ini, dan di sepanjang hari dengan semua aktivitas yang saudara lakukan, Tuhan juga memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami menaikkan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, bersyukur untuk kebaikan-Mu yang kami terima lewat kebenaran firman yang kami renungkan. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh diangkat, yang putus asa diberi harapan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba terus mau berdoa bagi umat-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan mengulurkan tangan-Mu, jamah mereka Tuhan pulihkan dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan juga bagi anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun Tuhan memberkati buah kandungan mereka. Hamba terus doakan anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan. Tuhan pimpin mereka melakukan semuanya di dalam takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan permulaan hikmat pengetahuan. Berkati anak-anak kami semuanya. Berkati juga umat-Mu yang hari ini bersukacita karena berulang tahun. Penuhkan sukacitanya. Ajar bersyukur karena itu anugerah Tuhan atas hidup mereka. Ada banyak umat Tuhan pagi ini yang mengharapkan pertolongan-Mu, yang mengalami pergumulan beban hidup yang berat, terbelenggu oleh persoalan hidup yang sulit, bahkan oleh kuasa setan, kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka ditolong, dilepaskan, dibebaskan, dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan tetap semangat saudara, jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap mendukung saudara di dalam doa. Ya, itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk selalu membagikan renungan ini saudara kepada sebanyak mungkin orang yang bisa menonton, yang rindu mendengarkan firman, sehingga setiap mereka pun boleh diberkati seperti saudara hari ini.
Berikan juga komentar yang baik di link YouTube kami. Juga bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like, juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini ke depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Soresa Medan menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.